Kajian filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi geografi. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam geografi? Yang pertama ada ontologi. Ontologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ontos yang berarti berada, dan kata logos yang artinya sebuah ilmu. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai hakikat dari yang sudah ada. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Objek kajian ini meliputi yang pertama, objek apa yang telah ditelah ilmu, 2. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, 3. Bagaimana hubungan objek yang tadi dengan daya tangkap manusia yang dapat berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan, dan 4. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Ontologi geografi adalah hakikat dari ilmu geografi, yaitu mempelajari fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena kehidupan sosial melalui proses-proses yang terjadi. Contoh ontologi geografi yaitu ilmu geografi yang mempelajari fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Kemudian ada objek studi, yaitu objek material berupa geosfer dan objek formal berupa analisis keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Konsep geografi meliputi lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, geomorfologi, aglomerasi, perbedaan wilayah, nilai kegunaan, interaksi, dan keterkaitan keruangan. Epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu, ulasan, atau teori. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam mengenai proses usaha manusia dalam memperoleh ilmu. Objek kajian epistemologi yaitu hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan metode dan cara memperoleh kebenaran pengetahuan. Epistemologi geografi adalah strategi dan pendekatan dalam memperoleh ilmu geografi, yaitu metode keruangan spasial, pendekatan ke lingkungan ekologis, dan pendekatan kompleks wilayah, yaitu ekosistem. Dapat digunakan dalam analisis epistemologis saat mempelajari geografi. Epistemologi geografi dapat dicontohkan dalam memperoleh ilmu geografi. Epistemologi menggunakan metode induktif dan deduktif serta analisis kuantitatif dan kualitatif untuk studi fenomena geosfer. Contohnya saat menyelidiki gunung berapi, ahli geografi mungkin menggunakan teknologi geospasial untuk memetakan daerah yang terkena dampak menggunakan analisis kuantitatif, studi vulkanik, juga mengeksplorasi berbagai aspek aktivitas manusia di sekitar gunung berapi melalui penyelidikan kualitatif. Aksiologi. Aksiologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti bermanfaat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Objek kajian aksiologi meliputi suatu hal yang berhubungan dengan akal pikiran dan nilai. Contohnya antara lain nilai moral, estetika, dan etika. Aksiologi geografi adalah manfaat atau nilai aplikatif dari ilmu geografi dalam kehidupan, meliputi kegunaannya bagi manusia, hingga nilai etika dan estetika dalam memanfaatkan dan berperilaku terhadap lingkungan. Adapun contoh aksiologi geografi yaitu antara lain ada subjektivisme, yaitu ketika ahli geografi ingin menjadikan suatu wilayah tertentu sebagai daerah pemukiman, maka terlebih dahulu dikaji tentang jenis tanah, morfologi, aksesibilitas, kondisi air tanah, dan kondisi sosial pada suatu wilayah tertentu. Kemudian ada nilai etika dan estetika. Manusia perlu beretika dalam memanfaatkan dan melestarikan lingkungan, karena suatu wilayah dapat mengalami berbagai bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor akibat dari cara manusia berperilaku terhadap lingkungan. Kemudian, mengapa sih kita harus mempelajari geografi? Nah, kita harus memahami dulu nih apa itu geografi sendiri. Menurut Ikatan Geografi Indonesia pada 1988, geografi adalah persamaan dan perbedaan fenomena geosfer melalui sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan.
Mengapa sih kita harus mempelajari geografi ini? Nah, geografi bermanfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya dapat mengasah kecerdasan spasial. Geografi membantu seseorang mengasah keterampilan memahami, menguasai, mengelola, dan mengoptimalkan ruang. Geografi juga bermanfaat untuk mengetahui karakteristik setiap ruang di bumi, mengenal karakteristik lingkungan sekitar, bisa melihat interaksi antara manusia dan sekitarnya, juga mengenal budaya masyarakat dan lingkungan sekitar. Geografi juga bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan, yaitu geografi membantu kita mengetahui lokasi, kondisi, sifat setiap negara yang berbeda-beda. Geografi membuat kita sadar apa yang kita lakukan ternyata mempengaruhi manusia, flora, dan fauna di belahan bumi lainnya. Geografi membantu manusia memahami sistem kehidupan di sekitar. Contoh nyatanya yaitu adalah mampu memprediksi bencana yang datang dan mengantisipasi kerugian jiwa dan materi. Persamaan dan perbedaan kewilayahan. Kewilayahan adalah aspek geografis atau ruang geografis suatu daerah tertentu yang dapat mencakup batas-batas administratif, lingkungan fisik, serta karakteristik geografi lainnya. Persamaan dalam kewilayahan melibatkan cakupan geografis suatu daerah, termasuk elemen seperti batas-batas administratif, iklim, dan topografi. Perbedaannya dapat terletak pada struktur pemerintahan, kebijakan lingkungan, serta karakteristik budaya dan ekonomi yang khas untuk setiap wilayah. Adapun faktor penyebabnya diantaranya disebabkan oleh faktor fisis, faktor manusia, dan faktor fisis manusia. Kemudian ada analisis artikel. Judul yang saya ambil yaitu apa itu El Nino dan dampak serta cara mengantisipasinya. Ontologi dari berita ini yaitu penjelasan mengenai pengertian El Nino. Kemudian epistemologinya meliputi penyebab El Nino, dampak El Nino, aksiologinya yaitu yang sebelumnya tadi upaya antisipasi dan adaptasi El Nino di sektor pertanian. Dampak perbedaan kewilayahan. 1. Terjadinya interaksi dan interdependensi spasial. Interaksi dan interdependensi adalah suatu konsep yang mengenai tentang hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah lainnya. Penyebab terjadinya interaksi dan interdependensi adalah sifat saling ketergantungan atau interdependensi itu sendiri antara wilayah tersebut. Perbedaan potensi sumber daya dan kebutuhan menyebabkan wilayah-wilayah akan melakukan suatu interaksi dengan wilayah lainnya. Interaksi yang terus terjalin akan menimbulkan terjadinya interdependensi atau ketergantungan yang sering terjadi antar wilayah tersebut. 2. Terjadinya aliran jasa, barang, dan manusia. Barang dan jasa seringkali terkait produksi barang memerlukan pelayanan seperti distribusi, transportasi, atau pelayanan purna jual. Sementara itu manusia sebagai faktor produksi menggunakan barang dan jasa dalam proses produksi. Interaksi antara jasa, barang, dan manusia adalah fundamental dalam membentuk aktivitas ekonomi, ciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan konsumen. 3. Kerjasama antar wilayah dan antar bangsa. Kerjasama antar wilayah dan antar bangsa sangat penting karena adanya perbedaan kondisi wilayah yang meliputi beragam faktor seperti ekonomi, budaya, geografi, sosial, dan politik. Kerjasama antar wilayah dan antar bangsa berperan penting dalam memperkuat hubungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan stabilitas di tingkat global maupun regional. Kondisi wilayah. 1. Luas wilayah dan jumlah penduduk. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki pulau mencapai 17.508 pulau dengan luas wilayah 7.700 juta kilometer persegi. Menurut sensus penduduk 2020, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Letak geologis Indonesia berada di titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 3. Rawan bencana. Indonesia secara geografis terletak berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik sehingga beberapa daerah rawan terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Pertemuan 3 lempeng tektonik dunia mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia rawan terjadi gempa bumi.
Indonesia memiliki curah hujan cukup tinggi, yaitu 1.000 sampai 4.000 per tahun, yang menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, multi-ekosistem dan multikultural. Di Indonesia terdapat beragam ekosistem yang saling terkait dan membentuk keragaman lingkungan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Keragaman ekosistem berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan alam Indonesia serta memberikan sumber daya alam yang beragam bagi penduduk setempat. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan beragam kelompok etnis, bahasa, adat istiadat, agama, dan tradisi yang berbeda. Keragaman kultural memberikan ciri khas dan keindahan tersendiri bagi Indonesia, sehingga menjadi salah satu kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai. Masalah kependudukan di Indonesia meliputi pertumbuhan yang pesat dan distribusi sumber daya alam yang tidak merata di berbagai wilayah, serta tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan dan lapangan pekerjaan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya yaitu bagaimana sih peran geografi di dalam mengatasi permasalahan di Indonesia ini? Yang pertama ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana alam. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selanjutnya ada penanganan masalah kependudukan. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain yaitu program keluarga berencana atau KB, peningkatan akses dan mutu pendidikan, pemberdayaan perempuan, pengembangan infrastruktur dan layanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Upaya selanjutnya yaitu perbaikan lingkungan, melalui pemetaan analisis pola cuaca, pengelolaan sumber daya alam, dan pemahaman mengenai ekosistem. Ilmu geografi membantu dalam mengidentifikasi masalah lingkungan seperti kerusakan lahan, perubahan iklim, penurunan kualitas udara dan air, serta menyediakan pemahaman untuk merencanakan solusi berkelanjutan bagi lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam. Geografi berperan dalam pemahaman bagaimana sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan. Hal ini meliputi pemetaan sumber daya, analisis tentang penggunaan lahan, identifikasi lokasi yang cocok untuk pertanian, pengelolaan hutan, konservasi air, serta perencanaan tata ruang yang memperhitungkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Dalam penanganan kemiskinan, peran geografi dilakukan melalui analisis geografi. Kita dapat mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap kemiskinan, memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, serta merancang strategi yang tepat seperti pengembangan ekonomi lokal, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta perencanaan perkotaan yang inklusif untuk membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Prinsip-prinsip geografi. Teman-teman udah tahu belum nih apa aja sih yang termasuk dalam prinsip-prinsip geografi? Nah, prinsip-prinsip geografi ini terdiri dari prinsip deskripsi, prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip kolonologi. Yang pertama ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip ini fokus pada penjabaran tanpa adanya analisis mendalam. Penggambaran atau penjabaran pada prinsip ini bisa menggunakan tabel, grafik, peta atau citra, serta tulisan. Contohnya seperti tabel data jumlah penduduk di Asia Tenggara, grafik kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, peta data kerusakan gempa di Palu, dan artikel tentang air terjun Niagara. Yang kedua ada prinsip distribusi. Prinsip distribusi adalah prinsip geografi yang fokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Jadi, prinsip ini membahas seberapa luas persebaran suatu fenomena, seberapa sering atau jarang suatu fenomena tersebut muncul, dan sebagainya. Contohnya yaitu peta persebaran sumber daya alam logam di Indonesia dan peta persebaran penduduk Jawa Barat. Ciri khas dari prinsip ini adalah adanya data persebaran, sehingga prinsip ini digunakan ketika terdapat fenomena ketidakmerataan di suatu wilayah. Selanjutnya ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip geografi yang fokus pada hubungan timbal balik atau akibat antar fenomena geosfer. Prinsip ini menjelaskan mengapa fenomena bisa terjadi akibat adanya fenomena lain.
Contohnya yaitu gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumbukan lempeng bumi. Selain itu, adanya hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya banjir. Selanjutnya ada prinsip korologi. Prinsip korologi adalah prinsip geografi yang menjabarkan, melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip-prinsip yang ada sebelumnya, yakni prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Contohnya, ketika ingin membahas tentang gunung api di Indonesia, maka kita bisa membahas jumlah gunung api yang ada di Indonesia, persebaran gunung api di Indonesia, dan alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api. Selanjutnya ada konsep-konsep geografi. Konsep geografi terdiri dari 10 konsep. Yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi berguna untuk mengkaji posisi letak suatu objek geografi di permukaan bumi. Lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut atau letak dan lokasi relatif. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Contoh lokasi relatif yaitu ruang D3 terletak di depan ruang D2. Selanjutnya ada konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Contoh jarak mutlak yaitu jarak Surabaya-Malang adalah 102 km berdasarkan Google Maps. Sedangkan contoh jarak relatif yaitu dari Waikandi sampai dengan Kampung Baru dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, dan hambatan dalam perjalanan. Contohnya yaitu distribusi bahan pangan dari Kabupaten Pacitan ke Kota Malang lebih mudah daripada distribusi bahan pangan ke Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya ada diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. Contohnya masyarakat yang tinggal di pesisir laut bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga yang tinggal di daerah pegunungan bekerja sebagai petani atau peternak. Selanjutnya ada konsep pola. Pola mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Contoh penerapan fenomena yang berkaitan dengan konsep pola adalah pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti alur garis pantai. Kemudian ada morfologi. Morfologi adalah konsep yang menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya, bentuk dataran dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha-usaha pertanian maupun usaha-usaha yang lain. Selanjutnya ada aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contoh konsep aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota bagi masyarakat yang berasal dari daerah yang sama seperti fenomena Kampung Madura, Kampung Betawi, dan kampung-kampung. Selanjutnya ada keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain. Contohnya ketika daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu, hutan di daerah hulu tidak mampu menampung air tersebut. Dampaknya, air langsung mengalir di hilir dan terjadi luapan air atau banjir. Konsep selanjutnya yaitu ada konsep geografi, interaksi, dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contoh konsep interaksi dan interdependensi adalah hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Kedua interaksi ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan warganya. Konsep yang terakhir yaitu nilai kegunaan.
Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh konsep nilai kegunaan yaitu di daerah Puncak Bogor banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk membangun villa atau tempat rekreasi.